Selamat datang. Dalam presentasi kali ini, kita akan membahas tentang koneksi antar materi pada topik 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Chandra Hadi Asmara. Pertama, kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses yang lebih luas daripada sekadar pengajaran. Pendidikan bertujuan untuk memaksimalkan potensi setiap individu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan yang berfokus pada pemberian ilmu dan keterampilan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk manusia yang beradab, mandiri, dan mampu memuliakan dirinya serta orang lain. Pendidikan yang ideal, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah pendidikan yang membebaskan individu dari ketergantungan dan memungkinkan mereka untuk hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan beradab. Selanjutnya, kita akan berkenalan dahulu dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh utama pendidikan Indonesia yang mendirikan Taman Siswa pada 1922 untuk memberi pendidikan kepada rakyat pribumi di masa kolonial Belanda. Ia memperkenalkan semboyan, Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, yang mengajarkan pentingnya teladan, motivasi, dan dorongan dari guru untuk peserta didik. Pemikirannya menekankan pendidikan yang membebaskan individu dari kebodohan dan kolonialisme, serta mementingkan keseimbangan antara aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi alat untuk membentuk karakter dan merdeka berpikir, dengan guru sebagai teman dan pembimbing. Sebagai seorang guru muda, saya merasakan pentingnya konsep pendidikan Dewantara dalam menciptakan suasana belajar yang kritis, kreatif, dan mandiri. Meski ada tantangan dalam menjaga peserta didik agar tetap fokus, saya berusaha untuk memberikan bimbingan melalui pendekatan yang relevan bagi mereka, seperti memanfaatkan lingkungan sekitar. Profesi guru adalah bentuk kemerdekaan saya, dengan motivasi utama berasal dari latar belakang keluarga saya yang juga berkecimpung di dunia pendidikan. Membimbing peserta didik dan melihat mereka berkembang adalah kepuasan tersendiri bagi saya dalam perjalanan sebagai pendidik. Pendidikan yang menuntun. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, menuntun dalam pendidikan berarti memberikan arahan dan bimbingan, seperti petani yang merawat tanaman agar tumbuh optimal. Guru dianggap sebagai pemimpin yang memberi perhatian, pengajaran, dan pengawasan, namun tetap memberi ruang bagi siswa untuk berkembang secara mandiri. Tujuannya adalah agar siswa mampu menemukan kemerdekaan dalam belajar tanpa kehilangan arah, serta sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sosial. Di Jawa Timur, kata menuntun memiliki makna sosial budaya yang erat dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, hormat kepada yang lebih tua, dan pendidikan moral. Menuntun berarti membimbing seseorang untuk berada di jalan yang benar, baik secara fisik maupun moral, sehingga siswa dapat berkembang sesuai norma dan nilai-nilai budaya setempat, seperti kerja keras, tanggung jawab, dan ketulusan. Pendidikan yang baik tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter sesuai budaya. Untuk mewujudkan pendidikan berbasis budaya, saya dapat mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan etika sopan santun ke dalam pengajaran. Metode seperti diskusi kelompok atau musyawarah dapat memperkuat kebersamaan. Selain itu, kegiatan mengenal adat, tradisi, dan kesenian daerah akan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas juga penting agar siswa belajar nilai-nilai budaya dari kehidupan sehari-hari, menciptakan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga karakter dan identitas budaya. Kemudian kita akan hubungkan ke materi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya kodrat alam dalam pendidikan, yaitu pendidikan harus memperhatikan kondisi sosial budaya dan lingkungan lokal tempat anak tumbuh. Kodrat alam mencakup karakteristik sosial budaya yang beragam di Indonesia, di mana setiap wilayah memiliki nilai dan tradisi yang berbeda, serta kondisi lingkungan fisik yang unik.
Oleh karena itu, pendidikan perlu disesuaikan dengan kearifan lokal agar siswa bisa terhubung dengan nilai budaya dan lingkungan mereka sehingga lebih memahami dan menghargai budaya yang ada di sekitarnya. Sementara itu, kodrat zaman berkaitan dengan penyesuaian pendidikan terhadap perkembangan era yang terus berubah. Di zaman modern ini, pendidikan menekankan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi. Kodrat zaman mendorong agar pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan global saat ini, sehingga siswa siap menghadapi dunia yang semakin dinamis. Dengan demikian, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang responsif terhadap kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan keunikan lokal sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan era global. Pendidikan yang memperhatikan kedua aspek ini dapat mencetak individu yang berakar pada budaya lokal, namun siap untuk beradaptasi dan berkontribusi di tingkat nasional maupun internasional. Yang terakhir adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Metode pengajaran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan beberapa metode pendidikan, seperti Montessori dan Froebel. Metode Montessori mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan memilih aktivitas sesuai minat. Sedangkan metode Froebel menekankan pentingnya bermain sebagai alat pendidikan. Keduanya mengedepankan peran guru sebagai fasilitator yang memberi kebebasan bagi anak untuk berkembang sesuai potensi mereka. Hal ini selaras dengan pandangan Dewantara tentang pendidikan yang harus memberikan kebebasan pada siswa untuk berkembang sambil menjaga aspek budaya dan lingkungan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan murid menekankan pentingnya memberi kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan kebutuhan mereka, serta mendorong guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran efektif bagi setiap siswa. Guru bertugas membantu siswa menemukan dan mengembangkan potensi mereka melalui pendekatan yang fleksibel, menyesuaikan dengan gaya dan kemampuan belajar masing-masing. Kebebasan berpikir dan kreativitas siswa harus didorong dengan guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana terbuka dan nyaman, bukan sekadar otoritas. Pendidikan yang memerdekakan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, sehingga siswa tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan sadar akan nilai kemanusiaan serta budaya. Itulah video presentasi interaktif tentang koneksi antar materi filosofi pendidikan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dan akhir kata, terima kasih.